muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang tadabbur Al-Quran kita, yaitu surat Al-Isra. Sekarang pada ayat ke-22 sampai seterusnya. Al-Isra ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Sekarang masuk kita ke dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan bersama Allah ilah yang lainnya. Fataq'uda mazmuman makhdhula. Niscaya engkau akan duduk dalam keadaan hina dan dalam keadaan tercela. Allah Subhanahu wa taala memulai perintah di dalam surat Al-Isra ini dengan memberi peringatan agar jangan jatuh ke dalam syirik kepada Allah. Karena syirik akan menghinakan seseorang, akan membuat dia tercela sepanjang zaman. Sebaliknya tauhid, dia akan memberikan ke dalam diri seseorang kepercayaan yang sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat luar biasa pada diri seorang muslim sampai dia bisa menengadahkan kepalanya berjalan di atas permukaan bumi ini. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana perbedaan jauh antara kaum Quraisy pada zaman jahiliyahnya dengan kaum Quraisy setelah mereka menerima Islam, tauhid sebagai agama mereka. Lihat bagaimana mereka dijadikan bahan permainan oleh dua kerajaan besar pada waktu itu. Dan salah satu bentuk bahan permainan mereka adalah
yaitu pasar Ukaz, yang mana kaum Quraisy di sana bertarung dan dijadikan bahan olok-olokan dan semacamnya bagi orang-orang Romawi atau maupun Persia. Kan tapi ketika Islam sudah masuk ke dalam diri mereka, tauhid membuat kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Salah satu contoh membuat kepercayaan yang sangat luar biasa, 3 delegasi yang dikirim oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kaisar, atau tepatnya ke Panglima Rustum, yang mana Rustum mau mengundur-undurkan waktu supaya jangan terjadi peperangan di Qadisiyah. Coba lihat bagaimana salah seorang mereka datang dengan membawa kuda dekilnya, pakaian yang lusuh. Kemudian dia masuk dengan kudanya, dengan wibawanya begitu, dan menabrak apa yang ada di hadapannya dari permadani, dari bantal-bantal yang indah. Kemudian dia dengan mudahnya dikatakan ketika diberhentikan oleh pengawal, saya diundang oleh raja kalian. Kalau kalian tidak menerima saya akan pulang. Sehingga Rustum mempersilahkan untuk masuk. Apa kata Rustum untuk menjatuhkan mental? Sebagaimana yang terjadi banyak delegasi-delegasi di setiap negara. Apa katanya? Kami tahu bahwasanya kedatangan kalian ke sini karena mata pencaharian kalian di padang pasir tidak mencukupkan untuk hidup kalian. Oleh karenanya, engkau sebagai delegasi, kata Rustum, kami akan berikan kepada panglima kalian sebanyak ini uang, kepada bawahan panglima sebanyak ini, dan prajurit biasa sebanyak ini. Setiap tahunnya, pulanglah. Kan tapi apa yang dijawab oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW tersebut? Jawaban yang sangat luar biasa yang membuat menggigil orang-orang kufar. Apa katanya? Sesungguhnya kami keluar dari negeri Arab kami karena kami mendengar bahwasanya darah orang putih manis dan kami ingin merasakannya. Izzah yang sangat luar biasa. Itu terjadi juga dialog antara Kaisar Romawi dengan kaum muslimin. Sampai Romawi melihat kegagahan kaum muslimin tersebut. Kalau tidak salah saya, surat yang dikirim oleh Rasulullah melalui tangan Hudzaifah. Dan dia marah besar kepada menteri-menterinya. Lihat mereka, pakaian mereka begitu, akan tapi wibawa dan percaya diri sangat tinggi sekali. Kalau mereka memang melakukan hal yang seperti itu, demi Allah sebentar lagi mereka akan menguasai tanah yang aku injak sekarang ini. Coba lihat bagaimana tauhid membuat mereka percaya diri, tidak hina. Berbeda dengan orang kufar dan orang-orang lain, semakin mereka berpaut, semakin mereka terikat dengan sesuatu yang tidak mulia, yang tidak mempunyai kesempurnaan, maka sejauh itu pula mereka akan hina. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kalian agar tidak mengibadatinya kecuali kepadanya dan tidak mensyirikatkannya. Ini yang dikatakan oleh delegasi Rasulullah SAW. Katanya, innallaha akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Sungguhnya Allah mengeluarkan kami dari peribadatan kepada makhluk menjadi peribadatan kepada Rabb makhluk. Oleh itu dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa. Diperkuat kembali perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya tauhid adalah ajaran para anbiya dan para mursalin, para nabi dan para rasul. Mulai zaman Nabi Nuh alaihi salam
sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan kewajiban yang kedua. Wabil walidaini ihsana. Agar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran, hubungan antara ayah dengan anak ada dua macam perintah. Jika seandainya Allah berbicara kepada seorang anak, Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik. Akan tapi jika seandainya Allah berbicara kepada ayah untuk anaknya, maka Allah memerintahkan bahwa janganlah kalian jadikan anak kalian fitnah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah? Sungguhnya anak-anak kalian, harta-harta kalian adalah fitnah. Apa hikmah dari ini? Seorang ayah tidak boleh mencintai lebih kepada anaknya. Sebaliknya seorang anak tidak boleh membenci begitu kepada ayahnya. Karena sudah begitu berlalu, setiap anak biasanya tabiatnya adalah durhaka kepada orang tuanya. Kebalikannya, setiap ayah kebiasaannya begitu cinta kepada anak. Nah, yang itu diberikan peringatan dan yang ini juga diberikan peringatan. Jangan sampai seorang ayah terlampau mencintai anaknya sampai dia membuat kekufuran. Sebagaimana jangan sampai seorang anak durhaka kepada orang tuanya sehingga membawa dia kekufuran. Dan tidak dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian berbuat baik kepada anak dan kalian jangan terlampau mencintai orang tua. Itu enggak ada di dalam syariat. Kenapa? Karena memang tabiat manusia tidak menghargai orang tuanya. Dan tabiat manusia mencintai anaknya. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan wabil walidaini ihsana. Sebuah hadis yang sangat menakjubkan saya. Yang diriwayatkan oleh beberapa sanad, yang mana maknanya yaitu sungguh celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kan tapi dia tidak memasukkannya ke surga. Sungguh merugi seseorang anak yang mempunyai kedua orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan yang mempunyai salah satu kedua orang tuanya. Kemudian fasilitas untuk mudah ke surga dia tidak mau masukkan surga. Bahkan hadis masalah puasa juga kita dengar. Hadis tentang doanya Jibril yang mengatakan, ya Allah jangan terima kepada orang tua. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya tidak melihat memang jalan terdekat untuk menuju surga bagi anak pada zaman kita sekarang kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya. Di saat pembangkangan terhadap orang tua sudah banyak. Di saat banyaknya orang-orang yang durhaka kepada orang tua, bahkan membunuhnya. Seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah melakukan hal yang begini-begini dan semacamnya. Kalau tidak salah saya, riwayat itu menerangkan dia melakukan perzinaan atau dia melakukan perkosaan terhadap mayit perempuan yang baru dikuburkan. Kemudian dia curi kapannya. Dosa besar itu. Mayit yang mestinya manusia jijik untuk melakukan perlakuan hal yang tidak senonoh seperti itu, dia yang melakukan. Kemudian setelah itu diambil lagi kapannya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang tidak terampunkan ya Rasulullah. Apakah ada sarana untuk bisa minta taubat? Apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau masih mempunyai ibu?
Dia mengatakan tidak. Apa kata Rasulullah SAW? Demi Allah, jika seandainya engkau mempunyai ibu, saya berharap dosamu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ibu yang dibunuh. Bayangkan kalau seandainya ada seseorang yang datang bertaubat, kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz, saya telah membunuh orang tua saya. Apa yang kita jawab? Pintu surga yang dengan tangannya sendiri dia tutup, dan pintu neraka dengan tangannya sendiri dia buka. Nyaris kalaulah ada sepadanan dosa dengan syirik, maka saya tidak melihat durhaka, apalagi membunuh orang tua adalah padanannya. Oleh sebab itu, wabil walidaini ihsana. Disebutkan orang Badui, orang Arab, seorang Arab ingin melihat orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, dan dia ingin tahu juga orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Berjalan dia dari kampung ke kampung, dari Badui ke Badui, terus dia dapatkan seorang anak menggendong ayahnya, menggendong ibunya untuk bisa haji ke Mekah dengan kakinya. Dia mengatakan itulah anak yang paling berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah dia berjalan lagi, dia dapatkan seseorang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang anak muda bertengkar dengan yang tua, yang kiranya yang tua itu adalah ayahnya. Kemudian pertengkaran berakhir dengan pengangkatan ayah oleh si anak. Diangkatnya ayahnya, digendongnya, kemudian diletakkannya di tepi jalan. Kemudian dia berlari ke pintu, kemudian ditutupnya pintu kuat-kuat. Setelah itu dia buka, dan dia mengatakan, ayah. Ayahnya di tepi jalan. Ayah, kata, sesungguhnya engkau dahulu melakukan ke kakek saya, ke ayah dia, ayah bapak yang tadi. Engkau letakkan kakek saya dulu di pintu. Nah, sekarang saya ingin mengasih engkau bonus. Daripada saya letakkan engkau ke pintu, aku letakkan engkau di tepi jalan. Melebihi dari engkau meletakkan kakek saya dahulunya. Wa kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau diperlakukan oleh anak begitu, karena kesalahan engkau juga melakukan orang tua begitu dahulu. Oleh sebab itu sangat berbahaya memang seseorang durhaka kepada orang tuanya, karena dia akan merasakan bagaimana perihnya hati orang tua ketika masa-masa tuanya dia bisa meneteskan air mata kena ulah anaknya. Terasa dia akan kesalahan-kesalahannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma. Kalau seandainya sudah besar, sudah tua kedua orang tua kita, maka jangan kata-katakan kata uff, dan jangan cardik mereka berdua. Orang tua yang sudah bersandarkan kepada anaknya, perasaannya sangat halus, sensitif. Sedikit ucapan yang mungkin kita tidak sengaja untuk menyalahkan sang ayah, dia bisa mengeluarkan air mata. Sedikit ucapan perintah yang kita ucapkan kepada ibu yang sudah tinggal di rumah kita dan bukan di rumah dia, dia akan bisa menutup pintunya dan tidak mau makan dan semacamnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi supaya jangan seperti itu, jangan kata-kata lebih dari uff. Dikatakan oleh ulama tafsir, jika seandainya ada kata di bawah itu, Allah juga larang. Karena tidak ada kata lagi yang di bawah uff, maka dilaranglah kata-kata uff. Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala.
berjihad, dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW, dan diizinkan karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah, buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulang, disuruh pulang untuk membuat tertawa. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua. Masalah jihad dan masalah yang sangat luar biasa, tanggung jawab laki-laki kepada orang tuanya. Semua hadis-hadis yang menerangkan masalah berbakti kepada orang tua adalah anak laki-lakinya. Dan berapa banyak kita membuat tangis orang tua pada permasalahan yang sepele, yang mestinya kita tidak perlu menjawab, kita jawab kemudian dia menangis. Berapa banyak orang tua kita tinggalkan dalam keadaan sendirian, kita hanya sebatas mencari kenikmatan sedikit dunia, hanya sebatas karena kita bekerja di sebuah perusahaan yang mengharuskan kita tinggal di sana. Kemudian kita tinggal dia sendirian di kampungnya. Kemudian kita tinggalkan dia di dalam keterasingan dan semacamnya. Berapa beban mental yang dia besarkan kita, kemudian kita tinggalkan dia. Rasulullah SAW masalah jihad, irji', kembalilah. Kembali. Tertawakan mereka sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Lihat pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang anak namanya Kilab, seorang pemuda namanya Kilab. Kilab adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak dia izinkan orang tuanya makan dengan tangan sendiri. Dia yang memeraskan susu unta untuk ayahnya dan untuk ibunya. Satu hari dia bertemu dengan dua orang sahabat Rasulullah SAW. Kalau tidak salah saya dengan pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menanyakan, wahai fulan, wahai sahabat Rasulullah, amal apa bagi saya yang afdal saya lakukan? Maka mereka menjawab, jihad fisabilillah. Ditanya kepada sahabat lagi yang satu lagi, mereka menjawab, jihad fisabilillah. Melihat Kilab salah seorang pemuda yang gagah. Kemudian dia meminta izin kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan diizinkan. Ketika diizinkan, berangkatlah Kilab beberapa bulan meninggalkan kedua orang tuanya. Begitu sayang seorang ayah, seorang ibu yang memang sangat membutuhkan perhatian anak, akan tapi kehendak anak tetap tidak bisa ditepis. Biarlah dia makan hati, berulamkan jantung, asal anaknya bahagia dia akan melepaskannya. Itu akan tapi yang kita harapkan kesadaran seorang anak kepada orang tuanya. Dia akan lepaskan kita. Nak, mau kemana? Engkau mau kerja, silahkan. Dia akan tapi lihat bagaimana nanti dia di kamar berduaan. Dan itu yang terjadi pada Kilab. Walaupun dia berikan kedua orang tuanya izin kepada Kilab, kan tapi lihat bagaimana mereka duduk berduaan di sebuah pohon korma. Kemudian dia lihat dua burung merpati. Yang satu ayahnya dan yang satu lagi adalah ibu merpati tersebut, jantan betina. Sedang memberi makan anak-anaknya. Apa yang teringat oleh ayah Kilab tersebut? Anaknya Kilab. Kemudian dia mengucapkan sebuah syair yang sangat indah. Yang syair ini didengar oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terdengar syair tersebut, bagaimana dia mengenang, melihat kedua merpati tersebut terkenang akan anaknya Kilab. Akhirnya
Secara diam-diam diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk mendatangkan kilab. Segera. Dan tidak boleh terlambat. Dikirim kilab dengan pos. Waktu itu pos menggunakan kuda secara estafet. Setiap pos-pos begitu diantar kilab. Setelah berapa hari berjalan baru datang kilab kepada orang tuanya, kan tapi belum dilihatkan oleh Umar.